Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Rizky Batuwafi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang generasi komputer, CPU dan interkoneksi bus, memori internal komputer, aritmatika komputer, dan set instruksi. Komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Komputer-komputer generasi pertama menggunakan teknologi tabung vakum untuk kalkulasi serta untuk menyimpan dan kontrol. Oleh karena itu, komputer-komputer ini dikenal sebagai tabung katup atau thermionic valve-based machine. Tabung vakum terbuat dari kaca dan filamen di dalamnya. Beberapa contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, EDVAC, EDSAC, dan UNIVAC. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya antara lain, komputer-komputer ini mampu mengeksekusi permasalahan matematika yang kompleks dengan cara yang efisien. Kelemahannya, umumnya dirancang untuk tujuan khusus sehingga penggunaannya tidak terlalu fleksibel. Penggunaan teknologi tabung membuat ukuran komputer menjadi sangat besar, lalu tidak mudah dipindahkan karena ukurannya di tempat yang sejuk karena menghasilkan panas yang besar. Komputer generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1963. Ciri utama dari komputer generasi ini adalah menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor ditemukan oleh Shockley, Bradtain, dan Bardeen pada tahun 1947. Transistor adalah alat yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Penggunaan teknologi transistor membantu dalam meningkatkan kinerja komputer. Transistor lebih unggul daripada tabung vakum. Transistor lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Transistor juga membutuhkan daya yang sedikit selama penggunaannya. Printer, simpanan sekunder, dan teknologi operasi sistem juga ditemukan pada era ini. Perkembangan besar lainnya yang dilakukan pada komputer era ini adalah digantinya bahan mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua adalah PDP-8, IBM 1401, dan IBM 7090. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Ciri utama komputer generasi ketiga adalah penggunaan sirkuit terpadu atau IC. Teknologi IC juga dikenal sebagai teknologi mikroelektronika. IC adalah rangkaian yang menggabungkan berbagai komponen elektronik seperti transistor, resistor, kapasitor ke dalam satu sios silikon kecil. IC pertama dikembangkan oleh Jack Kilby dan Robert Noyce pada tahun 1958. IC lebih unggul dari tabung vakum dan transistor dalam hal biaya dan kinerja. Biaya IC sangat rendah dan kinerjanya sangat tinggi karena semua komponen elektronik sudah tersusun sangat dekat satu sama lain, sehingga penggunaan IC pada komputer generasi ketiga membuat mereka lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih dapat diandalkan dibanding dengan generasi sebelumnya. Contoh komputer generasi ketiga adalah NCR 395, B6500, dan CDC 7600. Kelemahan dan keunggulannya antara lain, waktu untuk komputasi sangat berkurang, lalu sangat produktif karena waktu komputasinya yang cepat, mudah dipindahkan karena ukurannya yang kecil, menggunakan bahasa tingkat tinggi, mampu menjalankan segala jenis aplikasi seperti aplikasi bisnis dan ilmiah. Karena itu komputer ini dianggap sebagai komputer serbaguna. Kelemahannya antara lain kapasitas penyimpanannya yang sangat kecil, harganya yang mahal, kinerja komputer menurun saat menjalankan aplikasi besar melibatkan komputasi kompleks. Komputer generasi keempat dari tahun 1972 sampai sekarang. Ditemukannya teknologi large scale integration atau LSI dan very large scale integration atau VLSI menyebabkan pengembangan komputer generasi keempat. Kemajuan teknologi LSI dan VLSI menyebabkan pengembangan mikroprosesor yang kemudian menjadi ciri utama komputer generasi keempat. Mikroprosesor menggabungkan komponen seperti CPU, memori, dan kontrol I/O. Komputer atau PC menjadi dikenal masyarakat pada masa ini karena ukuran dan biaya untuk komputer mengalami penurunan yang signifikan. Orang mulai menggunakan komputer untuk pekerjaan pribadi mereka. Penyimpanan pada komputer generasi ini juga ditingkatkan dan mulai menggunakan random access memory atau RAM. Kelebihan memori tersebut memungkinkan untuk mengakses informasi yang disimpan dengan cepat dan karenanya membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja komputer. Generasi ini juga mencakup perkembangan seperti 1. Pengembangan grafik user interface, 2. Penemuan berbagai penyimpanan sekunder dan perangkat I/O, 3. Pengembangan lokal area network atau LAN. Keunggulannya yaitu penggunaan teknologi LSI atau VLSI dan semikonduktor menjadikan kecepatan pemrosesan komputer ini sangat cepat. Lalu kapasitas penyimpanan yang besar dan cepat sehingga produktif dan optimal, serbaguna dan cocok untuk setiap aplikasi. Generasi kelima. Komputer generasi kelima didasarkan pada teknologi Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang memungkinkan hampir 10 juta komponen elektronik dibuat dalam satu chip kecil. Teknologi ULSI membantu dalam meningkatkan kekuatan dan kecepatan chip mikroprosesor, kapasitas primer dan sekunder, perangkat penyimpanan secara luas. Hasilnya, komputer generasi kelima menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dibanding dengan komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi kelima juga menggunakan kecerdasan buatan atau AI yang dapat membantu penggunaan dalam mengoperasikan komputer tersebut.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang CPU dan interkoneksi bus. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Lalu ada komponen CPU. Komponen utama prosesor adalah unit aritmatika dan logik atau ALU, unit control atau CU, dan register. Lalu melakukan komputasi atau pemrosesan data yang sebenarnya. Unit control mengontrol pergerakan data dan instruksi masuk dan keluar dari prosesor dan menggunakan pengoperasian ALU. Lalu ada bus dan sistem bus. Bus adalah suatu set koneksi fisik atau kabel yang dapat digunakan bersama oleh beberapa komponen hardware untuk berkomunikasi satu sama lain. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Salah satu sistem bus adalah transfer data. Struktur bus. Bus data. Bus data merupakan jalur-jalur perpindahan antara modul dalam sistem komputer. Bus data dapat terdiri dari 32, 64, 128 atau bahkan lebih banyak garis terpisah. Jumlah garis disebut sebagai lebar atau width bus data. Karena setiap jalur hanya dapat membawa 1 bit pada satu waktu, jumlah jalur menentukan berapa banyak bit yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Bus alamat. Bus alamat digunakan untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Sebagai contoh, jika prosesor ingin membaca sebuah kata 8, 16 atau 32 bit data dari memori, prosesor akan menempatkan alamat kata yang diinginkan pada baris alamat. Bus control. Bus control digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Karena jalur data dan alamat digunakan bersama oleh semua komponen, maka harus ada cara untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal kontrol mengirimkan informasi komunikasi dan informasi waktu di antara modul sistem. Sinyal pengaturan waktu menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal perintah menentukan operasi yang akan dilakukan. Lalu ada tipe kontrol lain, itu memory write menyebabkan data pada bus ditulis ke lokasi yang dituju. Memory read menyebabkan data dari lokasi yang dialamatkan ditempatkan pada bus. I/O write menyebabkan data pada bus menjadi output ke port I/O yang dituju. I/O read menyebabkan data dari port I/O yang dituju ditempatkan pada bus. Transfer ACK membantu bahwa data telah diterima atau ditempatkan pada bus. Bus request menunjukkan bahwa modul perlu mendapatkan kontrol bus. Bus grant menunjukkan bahwa modul yang meminta telah diberikan kendali atas bus. Interruption request menunjukkan bahwa sebuah interupsi sedang menunggu. Interruption ACK mengakui bahwa interupsi yang ditunda telah dikenali. Clock digunakan untuk menyinkronkan operasi. Reset menganalisis semua modul. Lalu ada cara kerja sistem bus pada komputer. Dimisalkan sebagai stasiun, sistem bus akan melewati peripheral, memori, I/O device, dan CPU. Menunggu semua perintah masuk dari I/O device dan lain-lain. Bus data akan ditransferkan kepada peripheral, memori, dan CPU. Bus alamat data akan melewati dengan mendeskripsikan data dan data harus pergi dalam satu operasi. Bus control digunakan untuk mengirim sinyal atau mengkoordinasikan dan mengatur aktivitas komponen motherboard. Contoh bus utama dalam komputer adalah bus AGP atau Accelerate Graphic Port. Bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi, mengganti bus ISA, bus VESA, atau bus PCI yang sebelumnya digunakan. Universal Serial Bus atau USB, standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di perangkat lain seperti konsol, ponsel, dan PDA. Memori internal komputer. Memori komputer menyimpan data, instruksi yang diperlukan selama prosesan data, dan hasil output. Penyimpanan mungkin diperlukan untuk jangka waktu terbatas, ketika atau untuk jangka waktu yang lama. Berbagai jenis memori yang berbeda, masing-masing memiliki fitur uniknya sendiri. Sedia untuk digunakan dalam komputer. Memori, cache, register, dan RAM adalah memori cepat dan menyimpan data dan instruksi sementara selama prosesan data. Memori sekunder seperti disk magnetik dan disk optik memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan menyimpan data dan instruksi secara permanen, tapi merupakan perangkat memori yang lambat. Memori diatur dalam perangkat komputer untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan biaya minimum. Memori terdapat beberapa tipe, yaitu ada Random Access Memory atau RAM. Penyimpanan utama juga disebut sebagai Random Access Memory atau RAM, karena itu memungkinkan untuk memilih dan menggunakan lokasi manapun secara acak. Memori dan secara langsung menyimpan dan mengambil data. Dibutuhkan waktu yang sama ke alamat manapun dari memori sebagai alamat pertama. Itu juga disebut memori read atau write. Penyimpanan data dan instruksi di dalam penyimpanan utama bersifat sementara. Ini akan menghilang dari RAM segera setelah daya komputer dimatikan. Memori yang kehilangan kontennya saat gagal suplai daya dikenal sebagai memori volatile. Jadi kita dapat mengatakan bahwa RAM adalah memori yang volatile. Lalu ada read-only memory atau ROM. Terdapat memori lain di komputer yang disebut read-only memory atau ROM. Sekali lagi, IC di dalam PC yang membentuk ROM, penyimpanan program dan data dalam ROM bersifat permanen. ROM menyimpan beberapa program yang memprosesan standar yang disediakan oleh produsen untuk mengoperasikan komputer pribadi. ROM hanya dapat dibaca oleh CPU, tetapi tidak dapat diubah.
Program-program input-output dasar disimpan dalam ROM yang memeriksa dan menginisialisasikan berbagai peralatan yang terpasang pada PC saat saklar daya dihidupkan. Memori yang mana tidak kehilangan isinya saat satu daya mati dikenal sebagai memori non-volatile. ROM adalah memori non-volatile. Lalu ada memori cache. Kecepatan CPU sangat tinggi dibandingkan dengan waktu akses memori utama. Oleh karena itu, performa CPU menurun karena lambatnya kecepatan memori utama. Untuk mengurangi ketidaksesuaian dalam kecepatan operasi, sebuah chip memori dipasang di antara CPU dan memori utama yang waktu aksesnya sangat dekat dengan kecepatan pemrosesan CPU. Ini disebut memori cache. Memori cache diakses jauh lebih cepat daripada RAM konvensional. Memori ini digunakan untuk menyimpan program atau data yang sedang dieksekusi atau data sementara yang sering digunakan oleh CPU. Jadi setiap memori membuat memori utama menjadi lebih cepat dan lebih besar dari yang sebenarnya. Memori cache juga sangat mahal untuk memiliki ukuran lebih besar dan ukurannya biasanya jaga tetap kecil. Aritmatika komputer adalah bidang ilmu komputer yang menyelidiki bagaimana komputer harus mempresentasikan angka dan melakukan operasi padanya. Di dalam aritmatika komputer terdapat Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU adalah bagian dari komputer yang benar-benar melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Semua elemen lain dari unit control sistem komputer, register, memori, I/O, ada di sana terutama untuk membawa data ke dalam ALU untuk diproses dan kemudian mengeluarkan hasilnya. Kita telah mencapai inti atau esensi dari sebuah komputer ketika kita mempertimbangkan ALU. Floating Point Unit atau FPU. Floating Point Unit adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika pada bilangan pecahan atau floating point. Konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah basis bilangan satu ke bentuk basis bilangan yang lain memiliki nilai yang sama. Bentuk konversi bilangan yang umum digunakan adalah bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksadesimal. Lalu ada set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan perintah kolektif yang prosesor komputer dapat eksekusi. Semua operasi yang dilakukan oleh komputer mulai dari menjalankan aplikasi pengolahan kata, penyandian file video dapat direduksi menjadi beberapa kombinasi seperti ini. Terdapat beberapa jenis set instruksi yaitu CISC atau Complex Instruction Set Computer. Setiap instruksi dalam CISC dapat melakukan beberapa operasi yang kompleks dan membutuhkan lebih banyak siklus clock. Contohnya adalah Intel x86 atau 8086, Pentium, Core i7 dan lain-lain. 2 ada RISC, Reduced Instruction Set Computer. Set instruksi yang lebih sederhana dan terbatas dengan instruksi-instruksi dasar yang dapat dieksekusi dengan cepat. Contoh ada ARM, PowerPC dan MIPS. Yang ketiga ada VLIW atau Very Long Instruction Word. Set instruksi yang menggunakan kata instruksi yang sangat panjang yang dapat menjalankan beberapa instruksi secara paralel. Contoh Itanium atau Intel. Lalu ada TMS 320 atau Texas Instruments. Lalu di sini terdapat studi kasus yaitu evolusi generasi komputer dalam industri manufaktur. PT Maju Teknologi Manufaktur adalah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur komponen elektronik. Sejak didirikan pada tahun 1950, perusahaan ini telah mengalami evolusi dalam penggunaan teknologi komputer untuk mendukung proses bisnisnya. Generasi pertama dari tahun 90-an. Pada awal berdirinya, PT Maju Teknologi Manufaktur menggunakan komputer ENIAC atau Electronic Numeric Integrator dan komputer untuk melakukan perhitungan sederhana dalam perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Generasi kedua pada tahun 1960-an. Pada awal 1960-an, PT Maju Teknologi Manufaktur beralih menggunakan komputer IBM 7090 untuk sistem perencanaan produksi, pengendalian proses persediaan dan analisis data produksi. Generasi ketiga itu pada tahun 1970-an. Pada pertengahan 1970-an, PT Maju Teknologi Manufaktur mengadopsi komputer IBM System atau 3060 untuk sistem manajemen rantai pasokan, sistem otomasi proses produksi, dan sistem pengembalian keputusan dalam manajemen produksi. Lalu ada generasi keempat pada tahun 1980-an. Pada akhir 1980-an, PT Maju Teknologi Manufaktur mengadopsi mikroprosesor Intel 4004 untuk sistem kontrol numerik komputer atau CNC pada mesin-mesin produksi, sistem robotik, dan sistem pemantauan kualitas produksi. Lalu ada generasi kelima, yaitu tahun 2000-an hingga sekarang. Sejak awal 1990-an, PT Maju Teknologi Manufaktur telah menggunakan komputer personal PC yang menggunakan mikroprosesor canggih. Karakteristik PC yaitu ukuran semakin kecil, 1-10 kilo, konsumsi daya rendah, kecepatan sangat tinggi, pemrograman menggunakan antarmuka grafis, kemampuan komputasi paralel, dan kecerdasan buatan. Aplikasi PC dalam manufaktur adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, sistem manajemen siklus hidup produk atau PLM, dan sistem manufaktur cerdas berbasis kecerdasan buatan.